يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا ما طال الأمر من أيام محمد وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجرة وطال الأمر من أيام يا حبيبي وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلوا على oleh Allah النبي Subhanahu wa taala bahwa kita bulan yang lalu telah membahas muallif atau pengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi ini yang bernama Al-Imam Yahya bin Syaraf Al-Imam Yahya bin Syaraf. Adapun kalimat Nawawinya adalah dinisbatkan kepada kampung kelahirannya, yaitu di kampung Nawa yang ada di Damaskus di Syria. Dan juga hikmah beliau menjadi ulama yang sangat besar. Bahkan beliau itu dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Artinya kitab ini sudah ratusan tahun yang lalu, hampir 800 tahun. Maka tapi karyanya masih tetap dibaca. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau harta enggak, tapi ilmu ini bermanfaat. Jasadnya sudah tidak ada, tapi manuskripnya, karya beliau berabad-abad, beratus tahun dibaca. Ini merupakan ilmu yang manfaat. Kalau tidak manfaat, sudah 8 abad, 800 tahun yang lalu. Jauh sebelum ada Indonesia, jauh sebelum, luar biasa lah. Tetapi maka kita tidak ada keraguan di dalam karya-karya beliau, karena dibaca seperti kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Syaraf itu adalah karangan dari Imam Nawawi. Setelah kita membahas sepak terjang beliau, kenapa beliau ini bisa manfaat sekali ilmunya, ini harus kita ambil contohnya. Karena beliau zahid wa sabir, dia zuhud dalam mencari ilmu, sabar mencari ilmu. Artinya sabar itu kemarin saya jelaskan, awwalul maqamat as-sabr, bahwa semestinya kedudukan pertama yang dilakukan seorang murid adalah harus mempunyai sifat sabar dalam waktu, dalam belajar, dalam ibadah. Yang terbalik itu kadang kita ngomong apa tuh? Yang disuruh sabar gurunya, bukan muridnya. Itu terbalik ya. Kemarin saya udah bahas itu. Yang sabar ya guru, yang sabar itu murid, bukan guru. Ya, karena semua murid itu akan mentaati dan mensabari semua perintah gurunya, sebagaimana anak-anak kita yang sekolah, yang pesantren, mungkin kita yang kerja di PT, dan itu semua punya aturan. Semua punya aturan, dan yang wajib mentaati aturan itu adalah muridnya, bukan gurunya. Kalau dia taat kepada aturannya, dia lulus. Kalau dia tidak taat, maka dia dikeluarkan. Jadi sebetulnya kita yang sabar itu. Kalimat itu sebetulnya salah ya. Tapi ya bagaimana ya, udah salah kaprah lagi. Ya kalau salah saja nggak jadi masalah, ini salahnya artinya udah merajalela begitu, kaprah. Oke lah. Iya.
Nah, kayak orang bilang, saya bukan muhrimnya. Padahal bukan muhrim, mahram. Muhrim itu isim fa'il, artinya orang yang memakai ihram. Nah itu. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap Pak Ustadz Didi bulan depan masjid udah punya, tinggal WA saja. Ya. Pakai uang masjid nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang pakai uang pribadi untuk diwakafkan, luar biasa itu. Tapi kalau enggak ya pakai uang masjid juga nggak jadi masalah. Nanti kalau ada yang mau nanya, emang boleh uang masjid itu digunakan? Nanti aja di sesi tanya jawab lah. Setelah kita membahas tentang Al-Imam Yahya, maka Imam Yahya bin Syarafuddin ini yang buka kitabnya halaman 5. Halaman 5 Muqaddimah. Ya, Muqaddimah. Ya betul ya. Halaman 5 ya. Muqaddimah itu halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiki ajma'ina. Di situ Arabnya enggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas makna bismillah. Imam Yahya, setelah kita tahu sepak terjang beliau dalam ibadah dan kesuksesannya pun menjadi manfaat, sebelum beliau menulis kitab Hadis Arba'in Nawawi ini, beliau mengawali karyanya dengan ucapan basmalah. Kita bahas basmalah dulu. Basmalah itu artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah itu singkatannya. Karena dalam bahasa Arab itu Pak punya singkatan ya. Kalau baca hamdalah berarti isinya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada orang yang meninggal, kalimatu tarjih, mengucapkan kalimatu tarjih berarti innalillahi wa inna ilaihi. Nah, itu singkatan dalam bahasa Arab. Nyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Singkatannya apa? Hauqalah. Nyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Singkatannya ta'awud. Kemudian bismi apa? La ilaha illallah. Singkatannya apa? Tahlil. Tahlil itu isinya la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Jadi kalau tahlil itu isinya la ilaha illallah. Maka orang kalau disebut nggak boleh tahlil, berarti kagak boleh nyebut la ilaha illallah. Wah, itu bahaya. Betul. La ilaha illallah inilah yang mensyarat orang itu disebut Islam kalau ngucapin la ilaha mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sholat, kalau zakat, kalau puasa itu syarat apa? Itu adalah perintah dalam Islam, Pak. Ya, sholat perintah Islam, zakat perintah Islam, memakai jilbab perintah, menutup aurat perintah Islam. Artinya kalau ada orang yang tidak menutupi auratnya, itu tuh menutupi aurat itu perintah Islam, bukan syarat masuk Islam. Maknanya kalau ada orang yang membuka auratnya, dia Islam apa bukan? Ada orang membuka auratnya, itu Islam apa bukan? Masa bukan? Wah, bahaya. Itu Islam, itu saudara kita. Ya, tapi dia nggak menutup aurat karena itu perintah dalam Islam, bukan syarat masuk ya, itu perintah ya. Artinya tetap saudara kita. Arti kalau saudara kita berarti kalau saudara itu dijauhi apa dimusuhi? Kalau saudara itu dijauhi apa dimusuhi? Hah? Saudara mah didekat, jangan dijauhi tapi didekati. Kan saudara. Ya, didekati. Jangan dia buka jilbab, dia nggak nutup aurat, kita umpama pakai sorban, pakai gamis, lihat dia kagak mau nanya. Jangan, nggak boleh. Apapun dia saudara kita. Saudara itu sifatnya didekati bukan dijauhi. Doakan dia. Ya, jangan ente ahli neraka, emang ente ahli surga. Paham ya? Ya, jadi karena perintah. Ya. Nah, kalau la ilaha illallah itu bukan perintah tapi syarat. Syaratnya masuk Islam ngucapin la ilaha
illallah, ngaku tidak ada Tuhan selain Allah. Orang kalau kagak ngaku Allah itu Tuhannya, Islam bukan? Bukan. Maka tahlil itu isinya la ilaha illallah. Ini gara-gara tahlil berantem. Kan lucu ya. Justru la ilaha illallah itulah yang mengatakan ini orang Islam atau tidaknya. Jelas kira-kira? Nah, ini singkatan. Basmalah itu singkatan, isinya bismillah. Kalau assalamualaikum singkatannya apa? Salam. Makanya ada tulisan tuh, kalau di rumah atau di masjid jangan masuk sebelum mengucapkan salam. Nah, salam itu singkatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang nyebut salam isinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita kalau berjumpa dengan saudara kita ucapkan salam, isinya doa. Ini saya mau ngomong singkatan dulu nih. Kita yang umum-umum dulu bahasnya, ntar baru kita tinggiin. Assalamualaikum itu singkatannya salam. Orang kalau ngomong assalamualaikum secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jika diterjemahkan, semoga Allah berikan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan untuk kamu. Jadi istinya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah berikan keselamatan, kerahmatan, keberkahan untuk kamu. Yang salam, yang mendengar menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti diterjemahkan semoga Allah pun berikan kamu keselamatan, keberkahan dan juga Nah, hidup kan kita pengennya selamat, berkah, rahmat, betul nggak? Hidup pengen selamat kan? Pengen berkah kan? Lah punya duit banyak agak selamat buat apa? Ya, punya duit banyak agak berkah buat apa? Hidup kita pengen selamat, pengen berkah, punya rahmatnya Allah. Di salam itu udah ada doa itu. Maka kalau ketemu ucapkan salam, pulang ucapkan salam. Kita assalamualaikum nih. Di rumah ketok pintu, pulang ngaji ketok pintu ke ibunya. Salam nggak? Ora dah. Kelihatan mukanya mah kagak ini. Ya, kalau kita ngetok pintu tuh ngucapin assalamualaikum, dibuka. Itu kalau diterjemahin itu dibuka sama istri kita, dibuka sama anak kita. Kalau diterjemahkan, dibuka sama istri, semoga keselamatan buat kamu istriku, rahmat buat kamu istriku, keberkahan buat kamu. Istrinya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga berikan keselamatan, keberkahan, rahmat buat abang. Indah nggak itu? Indah nggak itu? Indah kan? Indah kan ya? Berarti pulang aja nanti salam. Siap? Kayaknya malu kayaknya. Malu, pasti malu, udah malu pasti. Bukan gak siap, malu. Kenapa malu? Karena gak biasa. Betul ya? Pas assalamualaikum ya assalamualaikum, dibuka sama istrinya. Bang, kirain siapa? Kirain tamu dari mana? Kaget itu istri. Betul nggak? Betul nggak? Ya pasti kaget itu. Nah, bagaimana nih? Sebetulnya bukan yang nggak bisa. Bisa kita ngomong assalamualaikum. Malu masalahnya. Malu karena belum terbiasa. Kalau kata saya mah begini, Pak. Kalau kata saya, lebih baik kita malu sebentar daripada salah selama-lamanya. Betul nggak? Untuk apa kita mempertahankan malu? Tapi selamanya kita tidak mengucapkan salam kepada istri, kepada anak. Mempertahankan malu sampai mati kagak ngomong assalamualaikum sama bini. Buat apa? Ya, lebih baik malu sebentar daripada salah selama-lamanya. Adapun istri kita, istri juga sama. Kita buka assalamualaikum, dia pertama kaget, bang kirain siapa? Jangan dimarahin, jangan ngomong makanya neng ngaji, gue lah baru ngaji 2 kali aja udah sombong banget. Ya, jangan ngomong begitu. Ketika buka, bang kirain siapa? Biarin. Nanti tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, lagi santai. Jangan lagi pusing ngomongnya. Kalau lagi pusing berantem urusannya. Momen yang tepat, ya kan. Bapak tahu momen yang tepat itu kapan kepada istri. Ngomongnya enak, neng. Ternyata neng kita hidup berumah tangga ini kepengen selamat, kepengen berkah, kepengen rahmat. Ternyata kalau kita ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalau diterjemahkan semua itu sama aja. Abang ngomong semoga Allah berikan keselamatan, keberkahan, rahmat kepadamu. Neng jawab waalaikumsalam warahmatullahi, sama aja ngomong semoga Allah pun berikan keselamatan, keberkahan, rahmat. Insya Allah Pak, istri kita nggak bakal marah, paham gitu. Siap kira-kira? Malunya berat, malunya gede banget, malunya kemaluannya gede banget. Ya Pak ya, aja kan, tapi jangan langsung diceramain. Karena kalau kita ngomongnya mau ngebenerin orang sambil ngebentak, makanya ngaji. Kira-kira kalau kita ngebenerin orang sambil bentak, jadi bener apa jadi marah?
Jadi marah. Maka cari waktu-waktu yang tepat bicara itu. Biasakan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Siapa? Udah ini aja ilmunya pakai tuh. Dikit ke, yang penting dipakai. Yang penting istiqomah sesuai dengan nama masjidnya. Siap? Ya, malu karena belum terbiasa. Oh, manusia itu bisa karena bias. Manusia bisa itu karena bias. Maka manusia itu perlu membiasakan dirinya melakukan kebaikan agar menjadi terbiasa. Bisa itu karena biasa. Jadi manusia perlu membiasakan dirinya melakukan kebaikan agar menjadi kalau udah terbiasa mah indah. Orang kalau terbiasa kebaikan indah. Orang kalau biasa melakukan maksiat, kalau kita lihat itu orang maksiat terus ya, apa nggak ngerasa dosa? Bagi dia mungkin nggak ngerasa dosa karena udah biasa, tapi tetap dosa. Nah, maka kita perlu membiasakan dalam kebaikan itu. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Siap. Ini aja deh, ihya sunnah, ngidupin sunnah. Jelas? Nah, ini itu yang pertama. Jadi tuh, maka biasakan itu. Ya, biasakan. Jangan sampai. Tapi juga ada tempat-tempatnya. Ya jangan nanti ke Alfamart, ke Indomaret, assalamualaikum. Ente gila salam kalau begitu. Ada tempatnya ya. Nanti ke SGC, ke Indomaret, assalamualaikum. Kasir bingung semua itu. Jangan ya. Kita amalkan dulu di keluarga kita. Terutama keluarga kita. Karena hidup kita pengen selamat, pengen berkah. Dalam salam itu ada. Karena kalau doa mah ya jarang-jarang ya Pak ya. Ngedoain bininya nggak Pak? Oh kayaknya. Ya. Nggak ngedoain bininya kayaknya nih, jadi duit mulu. Oh, udah disalam aja tuh, jangan doa kagak, salam enggak tuh bahaya tuh. Ya Pak ya, biasain, beritahu yang enak, ngomongnya enak, ya, jangan ngomong memarah-marah melulu ya. Nah itu yang pertama. Istri juga kasih tahu. Makanya pengajian ini umum ya, ibu-ibu mau ngikut silakan. Ya mau ikut, mau ngaji masih dilarang. Oh, ada ibu-ibu? Bu, ada ibu? Alhamdulillah. Ya, ya, apa dibuka aja pintunya kali? Iya dibuka. Ya jangan sedikit, banyak aja nggak apa-apa kalau ada ibu-ibunya. Iya apalagi kalau ibu-ibunya di dalam, bapak-bapak ke depan gitu. Ada banyak. Ada banyak barang. Ah, ibu kedengaran Bu ya? Alhamdulillah. Jadi ucapin apa Bu? Salam Bu. Biasain Bu, biarin malu sebentar, lebih baik malu sebentar daripada salah selama-lamanya. Siap ya Bu ya? Kalau istrinya ngaji, suaminya ngaji kan enak, pahamnya bareng. Ya pahamnya bareng, pahamnya sama-sama. Karena kalau bapak yang menasihati istri, wah bisa dijawab banyak itu. Nah yang begini-gini, ya Bang belagu banget, baru ngaji kemarin juga diceramah. Nah, kalau gini kan marahnya sama saya, dia biarin. Saya memang dimarahin terus nggak apa-apa. Jadi istrinya ajak, yang punya istri satu ajak, istri dua banyak. Ada nggak? Berantem urusannya di sini. Nah itu namanya singkatan. Nah Al-Imam Yahya mengawali kitab ini dengan basmalah. Ini yang sering keliru, kenapa saya bahas salam ini. Nah salam itu diucapkan baik secara sempurna ataupun separuh. Bisa ngucapinnya sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa separuhnya, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum boleh. Intinya semoga keselamatan untukmu. Ditulis di mana? Baik diucapkan dengan lisan ataupun ditulis melalui WA ataupun SMS. Kalau melalui WA, tulis. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebanyakan deh. Singkat saja assalamualaikum. Kebanyakan juga enggak? Kebanyakan juga kayaknya itu. Kalau mau disingkat, singkat yang betul. Apa singkatnya? Salam. Salam di bawah, Pak bagaimana kabarnya? Salam ibu-ibu, Bu gimana seragam? Ibu-ibu seragam biasanya. Tulisnya salam. Di bawahnya apa kabar? Salam bagaimana acara maulid? Tulisnya salam. Jangan ditulis singkatan A double S. Itu nggak ada artinya itu. Ya, as. Bagaimana? Itu artinya apa itu? Nggak ada artinya. Kalau tidak ada artinya berarti tidak mengandung doa. Karena salam itu adalah doa keselamatan, doa keberkahan, doa rahmat. Kalau mau disingkat, singkat yang betul sesuai dengan aturan Islam. Salam. Kalau as, nggak ada doanya, nggak ada artinya. Kon saya mau disingkat, ente nyingkat sendiri. Dalam agama Islam ada singkatan tersendiri. Salam. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi kalau mau tulis WA tulis salam ya. Salam. Hah? Assalam. Ya nggak apa-apa assalam ya. Ya.
Kalau assalam berarti bedanya dimasuki dengan alif lam ma'rifat. Tapi lebih umumnya salam saja. Ya, salam saja lebih umumnya. Jadi kalau kita ngomong salam apa kabar, maka dalam salam itu ada doa keselamatan, ada doa keberkahan, ada doa rahmat. Tapi tidak ada doa. Tidak ada doa. Orang yang membacanya pun secara hukum nggak wajib jawab. Kenapa nggak wajib jawab? Orang dia nggak jemput salam. Betul kan? Kita kan wajib jawab kalau dia menyebutkan mengucapkan salam. Kalau double as gitu. Kan bukan salam, bukan singkatannya. Sebetulnya kita tidak wajib menjawab salam tersebut. Saya sering itu di WA dengan teman-teman saya, Ibnu lagi ngapain? Bingung saya. Saya mau jawab, dia nggak ngedoain saya. Saya jelaskan melalui WA, ngetiknya pegel. Ya, akhirnya apa? Ya akhirnya saya jawab juga waalaikumsalam. Tujuan saya bukan menjawab salam dia, tapi tujuan saya menghormati dia. Menghormati dia, karena kalau nggak dijawab kan marah antarnya. Jadi tujuan saya bukan menjawab salam dia, karena dia tidak mengucapkan salam. Saya hanya sebatas menghormati dia. Tapi dalam hati saya, ini orang pasti kagak ngaji ini. Betul Pak? Jadi besok kalau ada masih tidak salam, berarti ngajinya tidur ya. Kagak denger. Makanya ngaji. Betul? Kalau ngaji paham kan ya? Nah, itu yang pertama. Ini kalimat bismillah. Udah salam itu ingin saya ngebahas, sering nyinggung itu. Kalau mau pakai lisan assalamualaikum, ibu-ibu sebelah sana, bukan sini. Itu kalau assalamualaikum bukan assalamualaikum, mikum. Ada nggak yang di sini? Nah, saya yakin di sini mah nggak ada. Nggak ada satu, nggak ada dua, banyak jadi. Mikum. Nah mikum juga nggak ada artinya itu. Mikum apa mikum juga? Ada juga assalamualaikum. Singkat loh, salah lagi nyingkatnya. Jelas kira-kira. Jadi dalam Islam pun artinya mempunyai singkatan tersendiri ya. Ya kan hamdalah, kalimatu tarjih, tahlil, hauqalah, ta'awud. Maka mau disingkat singkatan yang betul sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap pulang ngucapin salam? Siap nggak Pak? Kalau salam WRW disingkat nggak apa-apa. Kan ada salamnya. Iya boleh. Boleh. Karena ada salamnya. Tapi kalau nah itu kagak ada artinya itu. Ya, yang penting salamnya ditulis. Cuma salam aja juga. Apalagi askum itu jangan ya. Pokoknya saya ini apa baik askum ya. Apalagi kum doang, kum gitu. Apa kum itu? Ya, askum. Nggak boleh ya. Intinya hidup pengen selamat, pengen berkah, pengen berkah. Itu dalam salam luar biasa. Doain, terutama keluarga kita dulu biar selamat dalam salam. Masalahnya kita ya jujurlah jarang kita ngedoain bini kita wali ya. Udah di assalamualaikum aja tuh. Tapi ada tempatnya masing-masing. Ada tempat. Jangan orang lagi makan, kumpul assalamualaikum lah, jangan jawab, keselak bisa. Ya jangan ya. Nanti ada bab salam sendiri. Bab salam itu banyak ya. Tapi saya ingin ngebahas itu aja yang lebih umum. Nah, Al-Imam Yahya bin Syarab mengucapkan kalimat basmalah. Isinya Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ternyata semua ulama ini bukan hanya Imam Yahya bin Syarab yang menulis kitab Arba'in Nawawi. Semua ulama, semua kiai, semua ustadz jika dia menulis satu manuskrip, satu karangan, maka pasti diucapkan diawali dengan bismillah. Kenapa diucapkan dengan bismillah? Maka dikatakan di dalam kitab Al-Jawahir, wabtataha kitabuhu biqauli basmalah iktidaan bil Qur'anil aziz wa amalan bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Imam Yahya mengawali kitabnya ini dengan basmalah karena iktidaan bil Qur'anil aziz, karena mengikuti Quran yang mulia. Karena kita tahu wahyu yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh baca Iqra bismi rabbik kalladzi khalaq. Bacalah bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, sekarang menyebut nama Allah itu dengan ucapan basmalah. Disertai Allah dengan menyebut nama Allah. Ya, itu yang pertama. Itu diawali karena Rasulullah SAW alasannya mengikuti Quran.
wa amalan bi hadis, dan juga karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa qat'ul barakah ay naqsul barakah. Nih Pak, bismillah ini susah atau mudah diucapkannya? Mudah, tapi pahalanya besar. Mudah diucapkan, pahalanya besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan yang baik, kullu amrin dibalin, setiap perbuatan yang mempunyai nilai positif, setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan, jika tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan gak dapat berkah, tapi keberkahannya dikurangi. Contoh-contoh gini. Umpama yang lebih mudah ini setiap perbuatan apa aja, yang penting baik. Yang lebih mudah saya contohkan seperti orang sholat. Ketika sholat ada dua orang. Yang pertama dia baca bismillah sebelum niat, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul maghrib, Allahu akbar. Yang kedua datang sholat langsung usolli fardul maghrib, tidak diawali basmalah. Maka kesempurnaan pahala ini dimiliki oleh orang yang pertama, yang ngucapin bismillah. Yang tidak baca bismillah dapat pahala tapi tidak sebanyak yang mengucapkan bismillah. Makanya mudah diucapkan tapi pahalanya besar. Itu yang pertama. Karena Nabi berkata kullu amar dzibalin, semua perbuatan yang baik. Yang baik itu nggak mesti sholat. Apa perbuatan baik itu? Kita mau kerja baik nggak? Baik nggak kerja? Baik. Bahkan bukan sekedar baik, wajib. Lah kalau nggak nyari duit, istri siapa yang mau ngasih makan? Anak siapa yang mau ngasih pendidikan? Nggak ada kan? Iya, Bapak memang kerjaannya cari duit yang banyak Pak, ibadahnya. Amin. Cari duit yang banyak. Kalau lagi cari duit jangan ingat ngaji. Cari duit yang banyak. Tapi kalau lagi nggak kerja ingat ngaji. Paham? Kalau lagi kerja yang banyak. Tapi kalau nggak kerja datang ikut ngaji. Selalu aja hidup mah. Waktunya kerja, waktu aja ngaji. Jangan kalau kita kecuali kita kan bukan pelajar, ya kan ya, kebangetan khusyuk ngaji terus nggak cari duit, dicerain bini kita, betul nggak? Kebangetan cari duit terus ibadah nggak ditinggalin, mending kaya kagak. Bener nggak? Iya, selalu aja waktunya kerja cari duit yang banyak. Kalau nggak kerja ngaji, ya cari enak kan hidup begitu? Enak nggak? Iya enak ya. Selalu. Nah ini iktidaan bismillah. Maka kata Rasulullah, semua perbuatan yang baik, kerja baik, mau silaturahmi baik, ucapkan kalimat basmalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minum obat, ucapin bismillah. Kenapa? Di samping bismillah itu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga fungsi daripada basmalah sendiri ini bisa menetralisir kemusyrikan secara ilmu tauhid. Secara ilmu tauhid bisa menghilangkan sifat kemusyrikan yang ada di diri kita. Kan kalau kita berobat sakit, kalau bahasa sini, karena saya orang sini, obat itu bukan masalah mahal dan murah, yang penting cocok, betul nggak? Mahal kalau kagak cocok nggak sembuh ya, betul nggak? Obat yang penting cocok, bukan masalah mahal dan murahnya. Kita bilang, saya kalau minum obat itu udah pasti sembuh tuh. Itu ucapan kita, betul nggak? Jarang orang ngomong kalau saya minum obat ini sebagai wasilah, sebagai pelantara, insya Allah sembuh. Kebanyakan ngomongnya, betul kan? Pasti ngomongnya, kalau minum obat ini saya sembuh ini, begitu kan? Begitu nggak Pak? Jarang kan ngomong kalau minum obat ini adalah sebagai wasilah, sebagai pelantara yang menyembuhkan penyakitku, dan hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Kelamaan ngomongnya, betul nggak Bu? Pasti kalimat yang singkat seperti itu. Kalau minum obat ini manjur. Padahal tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Allah berikan. Lalu bagaimana dengan ucapan kita? Sedangkan hukum itu berubah dan tidaknya ucapan, bukan karena niat. Sholat batal karena ucapan, nikah sah karena ucapan, orang berantem karena lagi sholat Allahu Akbar ngomong rokok saya di mana, batal nggak? Karena apa itu? Ucap. Orang nikah, saya terima nikahnya Pulana bin gini, sah nggak nikahnya? Karena apa itu? Orang bercerai, kamu saya ceraikan, talak 3, cerai nggak? Karena apa itu?
Orang berantem ngomongin tetangganya, berantem karena apa itu? Karena ucapan. Semua. Nah, saya ngomong, kita ngomong, ini kalau minum obat ini saya manjur. Ini kan ucapan. Coba kalau diucapin di hati mah nggak batal. Salat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita salat tuh. Hati kita, ini mah hati saya. Hati saya kalau lagi salat itu Pak ingat apa baik itu? Ingat kunci, ingat utang, ingat. Kalau hati Bapak? Batal nggak salatnya itu? Ngapa nggak batal? Karena tidak diucap. Coba kalau diucapkan, ibu sama bapak berantem karena ucapan. Coba kalau berantem yang nggak diucapin mah, nggak berantem. Dalam hati berantemnya. Kira-kira berantem nggak itu? Jadi besok berantem dalam hati. Ya, nah ucapan Pak. Hukum berubah itu karena ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Maka ada kalimat mulutmu harimau. Nah kita minum nih. Menyebut bismillah juga bisa menetralisir kemusyrikan secara ilmu tauhid. Orang kalau ngomong, ini kalau minum obat ini saya pasti waras ini. Secara tauhid itu Pak sudah menyekutukan Allah itu. Sudah menyekutukan Allah. La syifa illallah, tidak ada pemberi sembuh kecuali Allah. Bagaimana agar kita bisa menetralisir kemusyrikan itu? Islam mengajarkan kita ucapkan basmalah, melakukan perbuatan yang baik. Minum obat bismillah. Saya kalau minum obat ini sembuh, sebelum minum kita ngomong bismillahirrahmanirrahim, hilang kemusyrikan itu. Kenapa? Karena walaupun kita mengatakan saya minum obat ini sembuh, bismillahirrahmanirrahim, ketika diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, berarti hilang sifat kemusyrikan itu. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira Pak? Jadi fungsinya banyak. Secara tauhid menetralisir kemusyrikan, secara pahala kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berkata, kullu amrin dzibalin la yubda fih bi bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan yang baik jika tidak diawali basmalah dikurangi keberkahannya. Bahkan bukan hanya sekadar dikurangi, bismillah dalam penyembuhan, bismillah dalam makan, kenyang itu kan dari Allah. Kalau kita nyebut basmalah menetralisir secara tauhid kemusyrikan. Alhamdulillah. Paham sampai sini? Paham kira-kira Pak? Tapi ingat perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang jelek jangan. Mau nyopet bismillah. Wah, kacau itu. Ya, nyopet kok bismillah itu. Mau mabuk-mabukan bismillah biar dapat pahala. Wah, itu bukan dapat pahala, dapat laknat yang ada juga itu. Paham kira-kira? Ya, mau ngambil sendal orang bismillah biar nggak ketahuan, malah jadi ketahuan itu. Jelas Pak ya? Jadi dalam kebaikan itu dzikir. Mau ke kamar mandi bismillah, nggak boleh juga. Ya, dzikir di kamar mandi bukan bismillah, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Nggak boleh di kamar mandi menyebut nama Allah, karena ada aturannya. Allahumma inni a'udzubika. Itu nyebut nama Allah boleh nggak itu? Nggak boleh juga di kamar mandi. Makanya kalau mau kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika di dalam kamar mandi apa sebelum kamar mandi? Sebelum kamar mandi. Ini kamar mandi nih. Jangan masuk dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khaba'is, dari keburukan jin laki-laki, minal khaba'isi, apa sih? Lupa saya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, dan keburukan jin perempuan. Ya, jin perempuan tuh. Sebelum masuk. Karena kalau udah masuk nggak boleh menyertai nama Allah. Apalagi udah nongkrong begini mah. Allahumma, waduh, Tuhan di bawah nongkrong. Jelas. Jadi sebelum selama ini makanya masuk. Ya, kan kagak boleh. Jadi sebelum itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu. Jangan nyebut bismillah. Nggak boleh di kamar mandi itu disertai nama Allah. Karena kamar mandi itu adalah rumah jin yang Allah ciptakan. Makanya jin kan minta, ya Allah, salah satunya, ya Allah, aku pengen punya rumah seperti tempat yang lain. Dikabul sama Allah. Ya, aku jadikan rumahmu. Mana rumahmu itu? Kamar mandi itu adalah tempat yang dicintai oleh jin. Makanya makruh lama-lama di kamar mandi. Hati-hati Bapak, Pak. Jangan lama-lama di kamar mandi. Ini mah lama banget. Kalau rokoknya Samsu. Kalau belum habis belum keluar itu. Iya.
Ya, jangan ya. Tempat yang disenangi jin itu nggak boleh. Kalau udah keluar, udah pulang, udah keluar aja. Ngapain ditungguin sih lagi? Ditungguin. Paham kira-kira ya? Mau itu kamar mandinya bagus, mau itu jelek pun, kalau namanya kamar mandi jangan lama-lama. Ibu-ibu kalau misalkan ke SGC ke Ramayana kan bagus tuh kamar mandinya. Ini mas selfie sengaja. Kamar mandinya bagus, tetap itu nggak boleh. Artinya makruh, jangan lama-lama. Makanya banyak cerita orang itu berlama-lama di kamar mandi, jatuh dari kamar mandi, banyak cerita meninggal. Betul nggak? Tapi orang main bola mah jelas lari-lari, main bola kan lari jelas. Jatuh, kesleo, tabrakan, sedikit yang meninggal. Tapi kenapa di kamar mandi jatuh sendiri banyak yang meninggal? Orang tempatnya dicintai sama jin. Betul betul. Betul betul saya ngomong. Jangan lama-lama ya. Lagi ngapain bau lama banget. Nah, itu yang pertama. Bismillah. Jadi nggak boleh ucapkan basmalah dalam kebaikan. Mudah diucapkan, pahalanya alhamdulillah. Itu yang pertama, bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Di dalam basmalah ini, tadi paham Pak ya? Dalam basmalah ini, mohon maaf Pak ya, tulisan saya terlalu bagus, terlalu jelek. Tulisan saya kurang bagus Pak. Dalam makna Bismillahirrahmanirrahim ini, di sini ada 3 nama Allah yang dicantumkan dalam basmalah. Pertama, Allah. Kedua, Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahim. Dalam basmalah ini 3 nama Allah dicantumkan, Allah, Rahman, dan Rahim. Kenapa? Rahman dan Rahim ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Kalau di saya 99, di sini berapa? Sama. Ya. 99 tuh Asmaul Husna. Yang dipakai nama Rahman Rahim, tidak nama yang lain. Bisa saja Bismillahil Malikul Quddus, Bismillahis Salamul Mukmin. Tapi dalam basmalah Allah gunakan Rahman dan Rahim. Sebelum Rahman dan Rahim langsung nama Allahnya Bismillah. Awalan ma farqa baina lafdzul jalalah warrahman warrahim. Apa perbedaan lafaz Allah dengan lafaz Rahman, dengan lafaz Rahim, dengan nama-nama yang lainnya? Insyaallah bulan depan saya bahas. Silakan yang mau tanya. Udah jam 7 Pak. Silakan yang mau tanya. Ya siap. Kalau lagi melakukan dengan rumah supaya enak, tidak misalnya nama-nama aja sudah bisa dijawab. Gimana? Kalau melakukan dengan orang rumah, kalau melakukan kalau lagi diam dengan orang rumah misalnya, kan misalnya diam nama saja supaya nggak ada jawaban. Pelan-pelan itu gimana? Supaya nggak ada jawaban. Supaya wajib menjawab. Supaya yang di rumah nggak wajib menjawab kan? Bilang apa aja misalnya itu gimana? Terus keduanya kalau lagi di rumah kosong bukan bisa salam, kita ada yang dijawab gimana kalau ada yang dijawab? Waduh, lari itu. Kurang nih Pak. Terus kalau yang dipanci main catur, ya bismillah itu Pak. Iya, ini banyak banget ini. Borongan nih. Oke, siap. Saya jawab singkat saja ya. Saya singkat. Yang pertama, bagaimana kalau kita mengucapkan salamnya itu pelan-pelan dengan tujuan agar yang mendengar tidak wajib menjawab. Pak, salam itu tujuannya memberitahu kepada orang. Nah, kalau tujuan kita memberitahu orangnya tidak ngedenger, nggak ada tujuannya dong. Iya, pelan-pelan gitu. Assalamualaikum. Nah, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita jawabnya salamnya pelan-pelan, Assalamualaikum, kita yang mendoakan dia. Lalu dia tidak mendengar, tidak menjawab, berarti dia tidak mendoakan kita. Kan dalam salam itu saling mendoakan. Bapak ngomong Assalamualaikum, kalau diterjemahkan semoga keselamatan untukmu, dijawab Waalaikumsalam sama istri, semoga Allah pun berikan keselamatan buat abang. Kan saling mendoakan. Paham? Kita kan saling mendoakan sama muslim. Sampai sini paham? Oke, itu yang pertama. Singkat lagi. Yang kedua, bagaimana kalau di rumah kosong? Disunahkan gak kita salam? Secara Islam dalam satu kitab dijelaskan, di rumah kosong pun sebetulnya kita disunahkan salam. Karena di situ rumah yang jarang ditempati akan dicintai dengan bangsa jin. Jin itu terbagi menjadi 2, ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, kemungkinan jin yang Islam menjawab, tapi kita tidak mendengar.
maka kita saling mendoakan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku ada jin dan manusia kecuali ibadah. Dia pun mengucapkan salam, tapi kita tidak mendengar. Bagaimana kalau kita mendengar? Kabur, Pak.